aku ini menarik banget karena apalagi buat kamu yang suka tema hacking dan dunia virtual. Kasih rating 8,5 dari 10. Banget. Sekarang yang tersedia baru yaitu misi-misi yang penuh tantangan. Yang keren di sini kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku. Aku Alia dan ini video pertama aku yang aku buat dengan niat. Hari ini kita akan bakal review satu game baru, bahkan belum rilis, bahkan masih dalam versi trial yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi menurut aku ini menarik banget karena apalagi buat kamu yang suka tema hacking dan dunia virtual. Belajar dunia cyber security dan hacking itu emang keren banget, tapi juga bisa bikin pusing di awal. Banyak pemula kayak aku merasa bingung mulai dari mana karena emang materinya luas banget, kayak ada jaringan, command line, terus macem-macem, belum lagi bahasa teknis yang susah dimengerti. Kadang tutorial di internet tuh juga lompat-lompat dan terlalu teoritis, jadi nggak semua orang cocok, apalagi aku. Bahkan ada yang bilang belajar hacking itu kayak masuk dunia yang gimana ya, dunia yang eksklusif dan bikin nggak percaya diri, minder gitu. Makanya aku seneng banget nemu satu game yang bisa jadi solusi buat kalian atau buat aku juga yang ingin belajar cyber tapi dengan cara yang fun. Nama gamenya adalah game Hackhook. Kita bakal bahas mulai dari gameplay, kemudian pengalaman aku bermain game ini kemarin. Kemudian kita nanti akan bahas apa sih kelebihan dari kekurangan dari Hackhook ini. Kemudian kita akan juga bahas dari fitur-fitur uniknya juga. So, yuk langsung saja kita mulai. Hackhook adalah game simulasi hacking yang dirilis di Steam. Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Sekarang yang tersedia baru yaitu adanya versi free trial di Steam. Di game ini kamu bisa ngerasain jadi hacker virtual, jelajahi jaringan, bobol database, rahasia, dan selesaikan misi-misi yang penuh tantangan. Yang keren di sini kita bisa pakai tools populer kayak MS Loop, terus Hydra, kemudian ada juga Nmap. Isinya juga unik dan variatif, mulai dari pengintaian sampai infiltrasi sistem data. Begitu masuk di game, kamu bisa kustomisasi tampilan awal si hacker. Di halaman settings, kamu bisa pilih bahasa yang kamu kuasai, ya termasuk bahasa Indonesia. Kan ini masih trial, fitur achievement ini masih belum aktif, tapi udah cukup buat kamu nyobain feel-nya. Lalu masuk ke mode bermain, di sini ada berbagai misi yang bisa kamu coba. Begitu masuk game, kalian akan langsung diarahkan ke bagian tutorial, kayak ada semacam handbook digital yang berisi panduan langkah demi langkah. Jadi buat kamu yang baru banget main, jadi gak usah khawatir bakal bingung. Lanjut ke tampilan desktop. Suasananya benar-benar dibuat dark mode hacker banget sih ini. Ada background musik yang bikin suasana makin tegang dan makin mencekam. Dan ini juga bisa disesuaikan juga. Selain itu ada fitur keren namanya simulator HP virtual. Di sini HP ini kamu bisa menerima pesan, perintah misi, bahkan petunjuk untuk bikin suasana makin imersif dan serasa jadi hacker sungguhan sih, yang kayak dapat instruksi lewat chat rahasia gitu. Jadi di sini tutorial pertamanya ngajarin kita cara meretas WiFi. Tapi tenang saja, ini cuma simulasi. Semua aktivitas dilakukan lewat terminal JLI, jadi mirip seperti Linux. Ada checklist juga yang harus kamu ikuti step by step, jadi cocok banget buat kamu yang baru belajar. Dan ingat ya, ini cuma game edukasi, bukan buat kejahatan beneran. Jadi jangan baper ya, misal kalau kalian gagal hack gitu. Oke, lanjut.
Selain tutorial, kamu juga bisa coba berbagai tools kayak Nmap buat scan import, Hydra buat boot force dan lainnya. Setiap tool di sini punya misi masing-masing yang unik, jadi tidak monoton. Ada juga cerita yang ngikutin perjalanan kamu sebagai hacker pemula, dan semakin jauh kamu main, semakin kompleks tantangannya. Dan tingkat kecurigaan kamu semakin naik, dan jika sudah 100%, maka siap-siap kamu akan kalah dalam bermain game. Aku sendiri udah coba main sekitar 1 jam, dan menurut aku ini game edukatif yang cocok banget buat pemula di cyber security. Karena interface-nya pakai CLI, jadi kita terbiasa sama interface-nya yang ada di Linux. Bahkan walau baru trial, sensasi jadi hackernya tuh udah kerasa banget sih. Tapi ya karena ini trial, jadi belum ada banyak misi dan kadang agak repetitif. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari Hackup. Oke, yang pertama, menurut aku ini simulasinya realistis banget sih. Kayak pakai tools nyata kayak Nmap, Hydra, tools lain yang mendukung sekali. Lagi menggunakan CLI yang mirip banget dengan Linux. Kemudian misi bervariasi mulai dari pengintaian sampai pengintaian database. Kemudian alur cerita yang menarik karena di sini ada misi tapi juga ada narasi yang mendukung suasana hacking itu menjadi sangat mencekam, dan dampak dari keputusan itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bisa dicurigai oleh suatu sistem. Maka harus berhati-hati dong, nanti kita bisa gagal nih dalam bermain gamenya. Kemudian antarmuka yang intuitif, meski command line interface ya bentuknya, tapi tetap gampang dipahami oleh pemula karena ada handbook yang menjelaskan tahap per tahap. Lagi pula ini juga didukung oleh berbagai bahasa di seluruh penjuru dunia. Menurut saya ini cukup bagus untuk pemula yang ingin berkarir di dunia cyber security. Kemudian ya, dukungan multi bahasa termasuk bahasa Indonesia pun juga ada. Lanjut ke kekurangan Hackup. Karena belum rilis penuh, fitur-fiturnya masih sedikit, kemudian keterampilan juga masih belum terbuka. Jadi rilis penuh itu kalau aku cari tahu infonya itu dijadwalkan di pertengahan 2025. Ya, jadi kita tunggu aja fitur apa aja kah yang akan dimunculkan di dalam game Hackup ini kalau sudah dirilis penuh. Kemudian lanjut, menurut aku ini ketergantungan terminal sih, kayak ya sih emang ngasih kita pengalaman kayak di interface seperti di Linux, tapi mungkin kalau buat pemula ini sangat kurang cocok ya. Tapi kalau misalkan dipelajari dengan hati-hati, dengan benar, dibaca betul-betul tutorialnya, mungkin akan menjadi suatu hal yang bisa kamu pelajari di dalam game ini. Secara keseluruhan, Hackup adalah game simulasi hack yang fresh, edukatif, dan punya potensi besar kalau misal nanti rilis full ya. Jadi kita tunggu aja nih rilis full ya. Bakal ada fitur apa aja nih yang bakal ditampilkan di dalam game ini. Buat kamu yang ingin belajar cyber secara fun, apalagi buat pemula yang masih belum paham sistem CLI atau sistem hacking yang betul digunakan oleh hacker sesungguhnya itu seperti apa. Jadi game ini menurut aku cocok banget buat kamu. Jadi menurut aku ini aku kasih rating 8,5 dari 10 untuk versi trial ya. Mungkin kalau untuk versi fullnya aku akan buat di video berikutnya. Aku akan coba bahas lagi review dari game Hackup ini yang belum viral saat ini. Tapi aku yakin kalau misalkan sudah full rilis bakal viral sih. Kalau ya ini bakal jadi
game favorit para pemula yang ingin belajar hacking. Ini dia beberapa highlight seru waktu aku main Hackup kemarin. Ya, salah satunya saat aku bermain itu aku jadi belajar pentingnya teliti baca perintah dan output di terminal. Jadi ada beberapa tips dari aku buat kamu yang baru mau coba. Yang pertama itu kamu harus baca tutorial dengan pelan, jangan sampai di skip. Lalu pelajari dulu komen dasar kayak Nmap, ping, quiz, dan lain-lain. Hal itu tuh bisa kamu lihat di handbook yang menjadi sebagai panduan utama di dalam game ini. Kemudian jangan takut buat gagal, karena dari gagal kita belajar caranya benar. Oh ya, kalau kamu stuck di satu misi, coba deh cek HP virtual kamu di game. Biasanya ada tuh petunjuk tambahan di situ. Kemudian misalkan kamu masih kebingungan, kamu bisa ikuti komunitas Hackup yang ada di dalam game ini. Nah, ini yang membuat aku semangat sih buat ikutin Hackup ya, karena ada komunitasnya. Di sini developernya cukup aktif merespons feedback dan kabarnya nanti fullnya bakal punya lebih banyak fitur. Yang menarik buat aku sih kayak ada misi pemain versus pemain yang bisa saja kita bisa tanding hacking skill sama pemain lain tapi dalam simulasi yang aman dan legal. Jadi kayak kita tuh bisa makin banyak belajar tapi sambil main dan bersosialisasi juga. Kemudian ada juga katanya itu ada yang bakal hadir tuh fiturnya bakal ada misi berdasarkan real life cases. Jadi yang kayak sudah disesuaikan kasusnya itu dengan dunia nyata, tapi dia tetap edukatif dan legal ya, nggak sesungguhan banget sih. Kemudian ada sistem reputasi, jadi kalau semakin banyak berhasil maka semakin tinggi juga kredibilitas kita sebagai hacker. Dan itu bakallah hadir di pertengahan 2025. Jadi kita tunggu aja nanti gimana full versinya. Dan karena ini video pertama aku yang benar-benar niat, aku pengen ajak kalian buat ngobrol juga deh. Kayak apa sih pendapat kamu soal Hackup? Apakah kalian tertarik mencoba atau malah udah pernah main nih? Kalau misalkan kamu ada jawabannya, tolong ya tulis komentar. Dan buat kamu yang sudah nonton video ini setelah rilis, komen dengan hashtag Team Hackup biar aku bisa balas satu-satu komentarnya. Oke, terima kasih banget udah nonton sampai sini. Support kalian berarti banget sih buat aku, apalagi buat channel baru. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman kamu yang suka game edukasi atau dunia IT. Sebagai bonus, ini dia beberapa behind the scenes pas aku ngedit video ini. Yang pas merekam sih aku lupa buat transfer filenya ke laptop sih. Waktu itu aku nge-tag lewat kamera dan itu kamera sewa. Dan sudah dikembalikan, jadinya file-filenya masih tertinggal di sana. Jadi untuk behind the scenes saat aku merekam video ini nggak ada ya. Yuk cobain dan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi kalian untuk konten-konten review lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, aku Alia, pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Stay curious, stay ethical, and happy hacking. Bye!